Saudara, Polda Bali menangkap 10 orang selebgram yang diduga mempromosikan situs judi online. Dari hasil penyidikan diketahui Pemirsa, polisi menetapkan 14 tersangka terkait dengan situs judi online mirisnya. 11 tersangka diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan sekarang hasilnya adalah 212.000 masyarakat Indonesia tercatat sebagai pengguna aktif atau pemain aktif judi online. Dan buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Ada 4 juta lebih orang Indonesia yang main judi online. Ini temuan PPATK sepanjang tahun 2024. Perputaran uangnya mencapai 327 triliun rupiah sepanjang tahun 2023. Lantas apa sih yang menjadi penyebab darurat judi online ini? Salah satu penyebab utama terjadinya darurat judi online adalah tantangan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Meskipun inklusi keuangan, akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat, masih terdapat jenjang akan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan risiko keamanan yang perlu ditingkatkan. Faktor ekonomi juga memainkan peranan penting dalam krisis ini. Meskipun data dari Kementerian Keuangan per Maret 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,03% dari 9,36%. Pada tahun sebelumnya, masih ada sekitar 25,22 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan batasan sekitar Rp550.000 per bulan. Penurunan tingkat kemiskinan ini tidak serta-merta mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada. Dalam konteks ini, judi online seringkali dilihat sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat. Meskipun risikonya sangat tinggi, judi online akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Seperti yang pertama, meningkatnya utang terutama melalui pinjol. Yang kedua, banyak situs judi online tidak hanya beroperasi tanpa izin, tetapi juga tidak melindungi data pengguna dengan baik. Ini menyebabkan informasi pribadi seperti data identitas dan transaksi keuangan berisiko jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, meningkatkan risiko penyalahgunaan data. Dan yang ketiga, penipuan juga marak dalam perjudian online. Modus operator judi adalah menawarkan janji keuntungan cepat yang seringkali tidak terrealisasi, menipu pemain dengan menghilangkan uang mereka tanpa memberikan kemenangan yang dijanjikan. Dalam pandangan Islam, judi atau maisir sangat dilarang dalam Islam karena dianggap dapat merusak moral dan sosial serta membawa kerugian ekonomi. Judi adalah setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian pihak lain. Judi online dianggap mengikis nilai-nilai keagamaan dengan mempromosikan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ketidakjujuran dan ketamakan. Kecanduan judi online mengganggu kemampuan berpikir. Judi online juga berdampak pada stabilitas keluarga dan dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih luas yang akan mempengaruhi keturunan. Dengan maraknya darurat judi online saat ini, pemerintah harus cepat bergerak memberikan solusi untuk memberantas judi online. Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) telah mengambil langkah besar dengan memblokir sebanyak hampir 3,8 juta situs serta konten yang bermuatan judi online sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober tahun 2024. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan satu, meningkatkan literasi keuangan. Kedua, mendorong komitmen penyedia platform media sosial. Ketiga, kolaborasi industri dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat. Keempat, partisipasi masyarakat dan kepedulian dari orang terdekat.